misi Youth CK7. Shalom. Ada sukacita di setiap kita hari ini, amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah
closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need your anointing coming down. I love you, Holy Spirit. You captivate in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your
atas penyertaan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Thank you God, thank you Holy Spirit. Pada hari ini kami ingin nyatakan kami cinta Engkau. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
Tuhan Yesus. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya kami bisa mengerti firman-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, Rabasyanda. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, ini kami anak laki-laki-Mu dan kami anak-anak perempuan-Mu. Kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Kau. Kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja. Urapi seluruh adik-adik. Tuhan, biar pengurapan-Mu memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya umat Tuhan, sahabat-sahabat GC dan Youth CK7, ataupun semua sahabat-sahabat online yang join pada ibadah hari ini. Nah, pada hari ini saya pengen membagikan tentang iman baja. Ya, apa yang kita butuhkan saat-saat ini? Kita butuh iman lebih daripada semua yang ada di muka bumi ini. Ya, karena ada hal-hal yang terkadang tidak bisa dicapai hanya dengan uang. Ada hal-hal yang terkadang tidak bisa dicapai hanya dengan pendidikan yang bagus, hanya dengan fasilitas, ya. Tetapi iman dapat melampaui apapun yang menjadi halangan di muka bumi ini. Nah, sahabat-sahabat online, mari yuk kita buka bersama-sama. Firman Tuhan akan diambil dari 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja 5, di mana judulnya adalah Naaman disembuhkan. Ya, Naaman disembuhkan. Ya, tokoh utama dari cerita ini adalah seorang yang bernama Naaman. Ayat yang pertama dikatakan begini, Naaman panglima Raja Aram, seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, sahabat-sahabat, banyak hal di dalam dunia ini yang terkadang teori dan kenyataannya tidak sama. Ya, banyak hal yang mungkin kita nggak bisa pahami secara langsung. Ya, salah satunya adalah di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama kita tahu bahwa bangsa Aram bukan umat pilihan. Ya, bangsa Aram bukan keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Yang notabene-nya di Perjanjian Lama seringkali Tuhan ketika memperkenalkan dirinya kepada umatnya, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan keturunan mereka lah yang terima berkat. Nah, tetapi sesuatu yang luar biasa, Naaman, seorang panglima, ya, kebayang dong seorang panglima, yang namanya panglima itu, ya, panglima zaman dulu perang, dia yang ada di gugus depan, beda dengan zaman sekarang. Di era modern ini, pemimpin, panglima, jenderal itu kumpul di ruang tengah untuk memutuskan gitu ya. Nah, tetapi kalau zaman dulu, panglima ini ketika dalam peperangan dia yang paling ada di depan. Ya, lalu dikatakan Naaman adalah kesayangan sang raja. Kenapa? Karena oleh dia Tuhan mengaruniakan kemenangan. Wah, ini sesuatu yang sebenarnya spesial banget gitu ya. Tetapi sayangnya hari ini saya tidak berbicara tentang Naamannya. Ya, walaupun firman yang diambil dari cerita Naaman. Ya, betul, Naaman. Kenapa Naaman bisa disertai Tuhan? Padahal dia bukan umat pilihan. Nah, seringkali kadang dalam kenyataan ini kita bisa belajar, dia nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah baca Alkitab,
kok kayaknya hidupnya diberkati dan sebagainya. Nah, balik lagi sekali lagi, sahabat-sahabat, para umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, dengar, segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, Tuhan yang berdaulat, ya, tetapi semua itu ada penjelasannya di Alkitab. Katakan amin. Ya, nah, dalam ayat yang pertama ini, saya cuma pengen bagikan begini. Pertama, Naaman bukan keturunan umat pilihan, ya. Lalu yang kedua, yang lebih parah daripada itu adalah dia sakit kusta. Kita tahu di Perjanjian Lama, kusta itu hukuman untuk orang-orang yang melanggar firman. Ya, ketika berdebat dengan pemimpin, ketika Gehasi dalam tanda kutip dia nggak mencuri, tetapi ya dibilang mencuri juga gitu ya. Elisa bilang nggak usah bawa pulang, tapi dia minta. Lalu Elisa bilang, kamu habis ngapain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, padahal dia habis minta. Ya, nah, lalu dikatakan Gehasi juga kena kusta. Nah, kusta adalah penyakit yang dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi kita tidak punya cukup waktu, tapi saya cuma bilang gini. Pertama, Naaman bukan umat pilihan. Kedua, dia sakit kusta. Sakit kusta itu adalah untuk orang-orang yang dalam tanda kutip, wah, ini parah banget. Ya, tetapi mari lihat, kusta tetapi disertai Tuhan dan bukan umat pilihan. Ya. Nah, baca Alkitabmu. Katakan amin, ya. Minta hikmat dari Roh Kudus. Nah, yang kakak pengen hari ini kupas adalah ayat yang kedua. Ayat yang kedua, mari lihat ini baik-baik, sahabat-sahabat. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Mari lihat ini baik-baik. Ini ayatnya sederhana ya. Ada seorang anak perempuan dari umat pilihan. Umat pilihan yang lagunya, aku anak raja, engkau anak raja. Ya, umat pilihan, umat yang imamat dan rajani. Ya, keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Semua berkat pasti akan turun. Tetapi apa yang terjadi? Ketika gerombolan tentara sedang jalan, ini ada anak perempuan, mungkin nggak sempat lari, ya. Bangsa Israel dalam penjajahan, ya, dalam di bawah, ya, belum nggak bisa menang atas Aram, ya. Tiba-tiba anak perempuan ini, bayang nggak anak perempuan? Ya, anak perempuan umur berapa? 10 tahun ke bawah. Betul ya? Anak perempuan. Ya, 10 tahun ke bawah, mungkin SD, ya, lalu ditangkap, dibawa dan menjadi pelayan. Nah, sahabat-sahabat, kebayang nggak? Seorang anak kecil, anak perempuan yang harusnya lagi main boneka, kumpul bersama teman-temannya, ya. Anak perempuan itu lucu, betul ya? Bisa dipitain, pakai gaun warna-warni. Harusnya anak perempuan ini mempunyai hidup yang begitu indahnya, begitu colorfulnya. Dan dia berhak menerima janji firman Tuhan karena ia umat pilihan. Tetapi pada kenyataannya ia menjadi pelayan di negeri orang. Oh, Rabasyana. Kebayang betapa anak perempuan ini mengalami masa yang sulit. Kenapa masa yang sulit? Salah satunya adalah perbedaan bahasa. Jangan lupa, zaman dulu belum ada Google Translate. Betul ya? Dia biasa bahasa orang Israel dan ada di negeri orang Aram. Ya, ketika majikannya minta teh, yang dikeluarin kopi. Ya kan nggak ngerti, bahasanya nggak nyambung. Ya, minta nasi, keluar mie. Seringkali apa yang terjadi? Anak perempuan ini terima makian, terima hinaan, terima hukuman. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Berapa banyak generasi ini, terkadang kita juga mengalami hal yang sama. Terhadap orang tua, generasi youth, terhadap atasan kerja kamu, rekan-rekan sepelayanan, engkau juga mengalami masa yang sulit di mana engkau tidak berhasil menerjemahkan keinginan pemimpin ataupun gembalamu. Nah, Pak Gembala maunya A, yang dijalanin B. Orang tua maunya A, yang dijalanin C. Bos maunya A, yang kita jalanin A-. Nangkap maksud saya?
Ya, dan kita mengalami frustasian. Saya pengen nyenengin papa. Saya pengen bikin orang tua saya bangga. Saya pengen bantu gembala saya. Saya pengen bantu kakak pembina saya. Tapi hasilnya yang dikerjakan salah. Perhatikan ayat yang kedua ini, anak perempuan ini alami itu. Dia mengalami masa-masa yang sulit. Ya, seorang anak perempuan. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana dengan janji firman Tuhan? Yang berkata engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Tapi kenapa kenyataannya, hidupnya, dia bukan menjadi kepala, menjadi seorang pelayan. Bahkan saya rasa kata pelayannya ini pun jauh lebih downgrade. Mungkin dia seorang budak, tidak terima gaji, tidak ada yang membela haknya. Ya, yang ada bagi dia adalah kewajiban. Nah, yuk mari kita lihat ayat yang ketiga. Sahabat-sahabat, lihat ayat yang ketiga yang luar biasa ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Oh, Rabasya. Lihat ini baik-baik. Di ayat kedua dikatakan gini. Orang Aram pergi keluar bergerombol, membawa tertawan seorang anak perempuan. Highlight, anak perempuan. Tetapi di ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. CK7, sahabat-sahabat online, kebayang gak? Anak perempuan ini, umat pilihan ini, yang harusnya terima janji Tuhan, mengalami masa yang sulit selama waktu yang tidak sedikit. Dari seorang anak perempuan menjadi seorang gadis. From girl 10 tahun ke bawah, became a lady. Saya nggak bilang woman ya, tapi menjadi seorang lady. So, ayo tebak-tebakan berapa lama? Yang jelas bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun. Mungkin 7 tahun. 10 sampai 17, 18. Apakah anak 17 udah dibilang seorang lady? Enggak juga sih ya. 17 masih dianggap teenager, anak perempuan, remaja perempuan. Ya, mungkin usia 20-an, 21. From girl became a lady. Belum woman. So, kebayang anak perempuan ini punya masa yang sulit selama kurun waktu hampir 10 tahun. Sahabat-sahabat, kita mengalami masa yang tidak mudah. Sudah hampir 2 tahun kita ada di pasca pandemi ini. Saya tahu mungkin engkau sudah bosan dengar kata pandemi. Mungkin pandemi ini meninggalkan luka. Engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Engkau kehilangan mimpimu. Engkau kehilangan pengharapanmu. Yang namanya anak-anak remaja, anak muda, mimpi tentang luar negeri. Saya akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya akan SMA. Saya akan college di sana. Saya akan kerja di sana. Saya akan bangun usaha di sana. Tetapi itu semua kandas karena pandemi ini. Mari lihat. Pandemi ini sedang berjalan 2 tahun. Tetapi anak perempuan ini, dia mengalami masa yang sulit. 10 tahun. Mungkin lebih. Mari sahabat-sahabat, lihat ayat ini begitu dahsyat. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. So, sahabat-sahabat, lihat saya baik-baik. Inisiatif kesembuhan bukan dari Naaman. No. Oh, Rabasyana. Naaman seorang jenderal pasti pintar. Jenderal punya kekuasaan, jenderal sudah punya harta, ya. Dia orang nomor 2 sesudah raja. Dia sudah punya semuanya, ya. Lalu karena dia pintar, dia juga tahu kusta nggak ada obatnya pada zaman itu. Jadi mungkin dia sudah terima keadaan, ya nggak apa-apa lah, saya kusta, saya punya istri, saya punya jabatan, saya punya karir, saya punya harta. Ya, hidup tidak ada yang sempurna. Mungkin bahasanya dengan depas lah. Ya, tetapi ada seorang
anak perempuan, oh Rabasyanda, yang dibesarkan dengan tradisi firman Tuhan, yang biasa beribadah, ya, dari sekolah minggu, JC, youth, dia punya iman yang solid. Dia berkata kepada nyonyanya, ya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria. Sahabat-sahabat, lihat saya baik-baik. Oh Rabasya, kebayang nggak? Anak perempuan ini bertahun-tahun lamanya mengalami masa yang sulit. Tidak ditolong, tidak ada cerita yang dahsyat. Tidak ada tuh tiba-tiba bangsa Israel kumpulin pasukan best of the bestnya untuk nyelamatin. Tidak ada. Tidak ada cerita yang keren, spektakuler. Tetapi ia masih punya iman yang solid. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, pasti ia akan sembuh. Dia masih percaya kepada Tuhannya. Dia masih punya iman di tentang kuasa dan mujizat. Oh Rabash, bisa lihat anak perempuan ini imannya tidak gugur oleh keadaan yang sulit. Tidak gugur walaupun dia ditinggalkan. Oh Rabasya, berapa banyak di masa pandemi ini yang lebih ngeri daripada COVID, yang lebih ngeri daripada keadaan ekonomi yang sulit adalah ketika kita ditinggalkan. Kita kehilangan sahabat-sahabat kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Rekan-rekan sepelayanan yang tadinya barengan, tiba-tiba sekarang susah dikontak. Oh Rabasya, tapi anak perempuan ini dia punya iman yang solid, bahkan yang luar biasa. Nyonyanya bisa denger loh. Nyonyanya bisa denger loh. Berarti dengan kata lain, budak ini, pelayan ini udah seperti anak. Lalu istrinya ngomong sama Naaman, Naaman pergi dah, ambil cuti deh, berangkat ke Samaria. Nanti ada nabi yang bisa sembuhin kamu. Siapa yang bilang? Yang bilang si mbak kecil. Begitu Naaman, oh yang bilang dia. Kok bisa? Lihat saya baik-baik. Kok bisa seorang jenderal itu, kebayang dong ya, kumis nanas, bewokan gitu ya, pegang pedang. Tapi gadis ini, anak ini tetap mengusahakan kebaikan bagi tuannya. Oh Rabasya, JC dan Youth, usahakan kesejahteraan sekolahmu, kampusmu, kantor, pabrik, usaha, tempat di mana engkau bekerja. Katakan amin. Katakan amin. Oh, tetap melayani. Betul, pelayanan di gereja belum bisa seperti dulu. Tetapi mimbar kita bukan cuma di gereja. Mimbar kita ada di mana kita berada. Katakan amin. Katakan amin. Oh, so inisiatif kesembuhan muncul dari seorang anak perempuan yang ditinggalkan, yang tidak ditolong, yang tidak mengalami hal-hal spektakuler. Tetapi saya percaya anak perempuan ini tetap tidak kehilangan iman karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Katakan amin. Saya rasain Tuhan sedang berbicara kepada semua yang menyaksikan saat ini. Dengar, engkau mungkin kecewa. Engkau mungkin sudah berhenti pelayanan, berhenti baca Alkitab. Engkau marah, kecewa. Tapi mari dengar, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Oh Rabasya, Tuhan gak pernah tinggalin anak perempuan ini. Saya percaya waktu dia mulai baca Alkitab, waktu dia bangun subuh untuk saat teduh, hadirat Tuhan tetap menghampiri. Yang membuat anak perempuan ini punya iman yang solid. Katakan amin. Oh Rabasya Karabala. So, mari yuk buka bersama-sama Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Kalau ditanya anak itu mau gak jadi budak? Nggak mau. Nggak mau. Mau jadi pelayan. Ini ogah banget. Tetapi balik lagi. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu
bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat-sahabat, kalau rancanganmu banyak yang berubah dari tahun lalu, planning demi planning berubah, beradaptasi, dan atau mungkin juga ada mimpi-mimpi yang hilang. Dengar, jalan kita bukan jalan Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Mari yuk ayat-ayat yang lebih dahsyat lagi. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebab sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau ada di perut, sebelum USG ketahuan laki perempuan, sebelum nama di fix sudah dapat dari orang tua, Tuhan telah mengenal kita. Oh Rabasyadakara, mungkin kau pernah ditolak. Kenapa yang lahir bukan anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kau berkata, aku lahir mah kecelakaan. Sebenarnya aku nggak harus ada dan sebagainya. Tapi segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan bilang sebelum kau ada dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum kau keluar dari kandungan, sahabat-sahabat, sebelum kau kenal rokok, sebelum kau kenal minum, sebelum kau kenal pornografi, sebelum engkau terlibat banyak dosa, Tuhan sudah bilang begini. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oh Rabasyadakara, mari lihat saya baik-baik. Mimpi apa yang hilang pasca pandemi ini tentang bangsa-bangsa? Tentang bangsa-bangsa. Bahkan beberapa anak-anak ada yang bilang, Kak, saya nggak tahu nih nanti bisa kuliah atau enggak. Papa mama kena dampak ekonomi yang memburuk karena keadaan pandemi ini dan sebagainya. Tapi mari dengar mimpi bangsa-bangsa bukan cuma mimpi anak muda, bukan mimpi anak remaja, tapi bangsa-bangsa adalah hatinya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bangsa-bangsa adalah hatinya Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus panggil murid-muridnya dan Tuhan Yesus bilang begini, pergi, jadikan segala bangsa muridku. Katakan amin. Bahkan sebelum kitab Matius, di Yeremia, di perjanjian lama, Tuhan yang sama, tetap Tuhan yang konsisten. Aku telah menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan sahabat-sahabat, yuk kita refresh sedikit yuk. Mbak kecil ini bukan ada di bangsanya. Dia ada di bangsa Aram. Dia ada di bangsa Aram. Tetapi kadang kita berpikir kita pergi sebagai student, kita pergi sebagai mahasiswa, kita pergi sebagai untuk kerja, untuk usaha. No. Segala sesuatu yang terjadi ada di rencana Tuhan. Katakan amin. Ya, engkau akan pergi ke bangsa-bangsa bukan cuma buat rekreasi, bukan buat traveling, no. Tapi engkau ke bangsa-bangsa karena itulah isi hati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. So para pelajar, mahasiswa, tetap kejar. Yes, Tuhan akan bukakan jalan. Katakan amin. From east to the west. Masih ingat Yusuf? Yusuf seorang Ibrani dijual oleh kakak-kakaknya. Ada satu kondisi yang gak enak, dia dijual menjadi pelayan, menjadi budak di Mesir. Bangsa-bangsa. Masih ingat Esther? Bagaimana dia menjadi ratu dari Raja Ahasiweros, seorang raja yang menguasai Persia dan Median. So, bangsa-bangsa. Masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, Daniel harus masuk ke gua singa di Babel. Dia bukan orang Babel. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api yang ada di Babel. Oh, Rabasyandakara. So, bangsa-bangsa itu adalah hatinya Tuhan. Tetapi engkau harus ngerti, kita berangkat ke bangsa-bangsa
bukan karena keinginan kita, bukan karena keegoisan kita, tapi kita pergi ke bangsa-bangsa untuk melakukan amanat agung. Katakan amin. Katakan amin. Oh, rabasyandakarabarab. Yuk, Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku dan mendengar seperti seorang murid. Sahabat-sahabat CK7, sahabat-sahabat online, dengar tetap saat teduh. Dan biarlah lewat perkataan kita, orang tua kita dikuatkan. Lewat perkataan kita, banyak orang boleh menerima berkat. Jaga ucapanmu, jangan sembarangan ngomong. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 32. Ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Katakan amin. Katakan amin. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu kamu akan dihukum. Ayat yang terakhir, Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Ulangan 6 ayat 1 sampai 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidup engkau, anak cucumu, takut akan Allah, berpegang pada ketetapan perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, supaya lanjut umurmu. Dengar sahabat-sahabat, Tuhan pasti menang. Katakan amin. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Karena Bapa di sorga adalah Bapa kita. Dan dia sayang sama kita semua. Mari yuk angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Oh rabasyadaka rabasyadaka. Curahkan kasih. Curahkan anugerahmu. Tuhan, peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan. Tuhan, untuk setiap luka, setiap kekecewaan, setiap doa yang belum dijawab, setiap hal-hal yang terjadi yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Semua hal-hal sedih yang terjadi, Tuhan, saat ini peluk kami ya Tuhan, peluk kami. Biar duka cita itu, biar luka-luka itu hilang, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, Papa sayang sama kamu. Bapa di sorga sayang sama kamu. Para pemimpin, para pengerja, tetap melayani Tuhan ya. Tetap melayani Tuhan. Walaupun keadaan keluargamu mungkin tidak ideal, keadaanmu pribadi mungkin tidak ideal. Ingat, seorang anak perempuan yang menjadi budak selama belasan tahun, ia tetap mengusahakan kebaikan ke tempat di mana ia dibuang. Tetap berdoa untuk sekolahmu, tetap berdoa untuk kampusmu, tetap berdoa untuk kantormu, tetap berdoa untuk keselamatan keluargamu, papa mamamu, keluarga besarmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jagai hati, jagai iman, jagai kekudusan semua sahabat-sahabat, semua umatmu, semua adik-adikku ya Tuhan. Luputkan dari yang jahat, biar mereka gak marah, tidak balas. Dan terutama Tuhan, biar kami semua tetap on fire, kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih biar pengurapan-Mu penuh atas kami semua. Kapanpun waktu kami membaca Alkitab, kapanpun waktu kami memuji dan menyembah Tuhan, biar hadirat-Mu melawat dan memuaskan kami semua. Tuhan, tidak ada yang gagal sekolah, tidak ada yang gagal kuliah, dan yang bekerja, Engkau tidak akan kerja seumur hidup, tapi Tuhan akan kasih usaha yang baru. Tuhan yang akan membuat Engkau berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yuk kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu yuk. Angkatlah kedua tanganmu dan bawalah semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan. Memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2021 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Engkau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. CK7, sahabat-sahabat online, diberkatilah akademismu. Ranking cum laude, nilai yang terbaik di dalam nama Yesus. Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi pasti terjadi. Diberkatilah keluargamu, intim, harmonis, satu orang percaya dan seisi rumah diselamatkan. Dan hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan pengurapan kuasa dan mujizat yang akan menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus, kami sudah terima semua berkat-Mu. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, kami menghimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group CK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat di-download melalui App Store, dan bagi yang menggunakan Android dapat di-download melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah onsite, juga terdapat fungsi-fungsi lainnya seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman khotbah beserta slide untuk berbagai ibadah seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Bread. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool Online, dan lain sebagainya, dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan. Setelah itu klik Submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, kaos cool, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya. Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT support kami melalui email info@gbiprj.org. IT support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.